Oke, teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kami dari kelompok DS3 yang terdiri dari Pak Yoga Prasetyo, Pak Yoga Adi Prasetyo, saya sendiri Ilham Sadi, kemudian Pak Saiful Ramadan dan Pak Asirun. Next, Pak Asirun. Nah, kali ini kami akan mempresentasikan tentang perawan ketan. Ya, apa tadi ini Pak Sipul kepanjangannya? Penanganan areal rawan Ya, kebakaran hutan. penanganan areal rawan kebakaran hutan, kurang lebih seperti itu. Pagi ini kami menggunakan kombinasi algoritma K-means dan C45, teman-teman, dalam menentukan keputusan penggunaan teknologi modifikasi cuaca. Jadi goalnya nanti itu rencana ke TMC atau teknologi modifikasi cuaca seperti itu. Oke, next Pak Asirun. Oke, ini latar belakangnya ya, seperti itu. Karena di Indonesia itu kan, terutama di Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat, masih terdiri dari wilayah hutan yang lebih luas daripada wilayah pemukiman penduduk seperti itu. Kemudian ini kami sekali lagi menggunakan dua kombinasi ya, kombinasi algoritma yaitu K-mean dan C45 dengan tujuan akhirnya yaitu teknologi modifikasi cuaca seperti itu. Lanjut Pak Asirun. Oke, ada tiga hal penting yang melatar belakangi. Yang pertama algoritma K-means dan yang kedua adalah algoritma C45, kemudian TMC. Kemudian fungsi dari K-means itu melakukan clustering ya, clustering kepada atau terhadap daerah-daerah yang rawan terjadi kebakaran. Kemudian untuk C45-nya itu sebagai prediksi seperti itu. Kemudian nanti diharapkan ada apa? Ada teknologi modifikasi cuaca seperti itu. Oke, next Pak Hasirun. Nah, ini secara umum diagram bloknya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Yang mana data set itu dikumpulkan dari kebakaran hutan yang sebenarnya terjadi, kemudian diolah menggunakan suatu pemrogramannya, data set itu diolah menggunakan K-mean dan C45 di IDE Python seperti itu, atau bahasa pemrograman Python, IDE-nya bisa Colab ataupun bisa Jupyter. Kemudian goalnya nanti lagi-lagi ke TMC, teknologi modifikasi cuaca. Nah ini ya oke, next Pak Asirun. Nah ini beberapa literatur review yang bisa teman-teman juga baca seperti itu. Kami menggunakan 4 ya ini ya. Coba next lagi Pak Asirun. Ya, 4 ya seperti itu. 4 literatur yang yang nomor 1, 2, dan 3 ini murni untuk kebakaran hutan. Kemudian nomor 4-nya ini kami ambil hanya tekniknya saja, kombinasi K-mean-nya seperti itu. Walaupun ini yang nomor 4 ini dari Twitter seperti itu. Oke, next Pak Siru. Nah, ini teman-teman, flowchart yang kami gunakan seperti biasa, data itu dimulai, kemudian di-input datasetnya, kemudian bekerjalah si clustering dan K-mean-nya, kemudian data dari K-mean tadi akan masuk ke algoritma yaitu pemprediksi, yaitu C45. Apabila hasilnya itu sesuai, maka dia akan ke TMC seperti itu. Apabila tidak, maka dia juga langsung tanpa TMC langsung dianggap selesai seperti itu. Oke, next Pak Sirun. Nah, ini sudah masuk ke DFD ya, data flow diagram. Untuk DFD saya serahkan kepada rekan saya yaitu Pak Yoga Adi Prasetyo. Silakan Pak Yoga. Baik, terima kasih Pak Lamsadi. Melanjutkan penjelasan dari Pak Lamsadi, di sini ada DFD, Data Flow Diagram. Untuk yang pertama yaitu diagram konteks. Di sini ada admin dan sistem ketan. Yang akan admin lakukan yaitu menginputkan dataset dan nantinya akan ada aturan klasifikasi wilayah dan prediksi cuaca.
Dan nanti juga akan ada pengaturan peta wilayah dan aktivasi TMC. Dan sistem kemudian akan memberi prediksi cuaca, notifikasi untuk aktivasi TMC, dan sistem peringatan dini kepada admin. Itu untuk diagram konteks yang pertama. Kemudian untuk DFD level 1-nya, ini penjelasan rinci dari diagram sebelumnya, yaitu admin login, kemudian verifikasi untuk mendapatkan hak akses, kemudian admin masuk ke dalam sistem untuk menginputkan dataset. Dataset yang diperlukan seperti koordinat, kemudian data-data yang nantinya akan diolah oleh algoritma C45 dan Kamins. Yang diolah itu adalah klasifikasi wilayah, kemudian prediksi cuaca, dan ada juga koordinat yang akan menampilkan peta. Semuanya akan diolah oleh sistem di nomor 2, pengolahan data, yang nantinya sistem akan memberikan informasi tentang prediksi cuaca dan notifikasi untuk aktivasi TMC, sistem peringatan dini kepada admin. Kemudian untuk DFD level 2 proses pertama, ini penjabaran dari DFD level 1 sebelumnya, yaitu admin memberikan dataset kepada sistem untuk sistem olah dalam hal klasifikasi wilayah. Jadi ada dataset yang akan ditentukan oleh admin, diinputkan oleh sistem, sistem akan mengolah menggunakan algoritma Kamins untuk mendapatkan klasifikasi wilayah dan kemudian akan diinformasikan kembali kepada admin. Untuk DFD berikutnya, proses 2, admin juga memasukkan dataset yang nantinya dataset tersebut akan diolah oleh algoritma C45 untuk memprediksi cuaca. Dan hasil prediksi cuacanya nanti akan ditampilkan kepada admin melalui sistem. Begitu juga dengan proses yang ketiga. Ini dataset koordinat untuk diolah sehingga nanti sistem akan menampilkan wilayah mana saja yang menjadi sumber dari penelitian ini. Kemudian untuk DFD level 3, ini adalah proses dari DFD level 2, proses yang pertama, yaitu ketika admin mengupload, bisa juga mengupload file ataupun juga nanti input manual. Yang pertama koordinat, bisa juga hal-hal yang lain nanti yang menjadi unsur yang dapat diolah oleh sistem untuk menghasilkan klasifikasi wilayah, dan hasilnya nanti dapat juga di-download dalam bentuk file Excel. Dan juga untuk yang DFD level 3 proses 2 untuk prediksi cuaca juga hampir sama prosesnya. Admin menginputkan data, sistem mengolah data dan ditampilkan, dan admin bisa mengolah data, mendownload data yang sudah ditampilkan. Dan untuk DFD level 3, admin memasukkan data koordinat, bisa satu persatu, bisa juga upload Excel, kemudian sistem akan menampilkan peta wilayah dari koordinat-koordinat yang dimasukkan, dan bisa juga di-download kembali data-data yang sudah di-upload sebelumnya. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang DFD. Kemudian saya akan memberikan kelanjutan user interface kepada Pak Saiful Ramadan
kepada Pak Saiful, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Yoga atas waktunya. Mohon izin mungkin dari rancangan database ya Mas Irun. Ya. Di sini beginilah tampilan rancangan database yang akan kita buat. Ini berbasis web based. Di sini ada rencana ada 4 tabel, di mana diawali dengan tabel user. Untuk tabel user sendiri itu akan menampilkan ID user, kemudian nama, username, password, dan telepon dengan masing-masing memiliki tipe data yang berbeda-beda. Contohnya untuk ID user menggunakan integer, selanjutnya untuk password menggunakan teks karena tidak ada batasan jumlah karakter. Selanjutnya dari tabel user, tampilan berikutnya adalah tabel dataset, di mana tabel dataset ini menyesuaikan dengan dataset yang kita dapatkan. Dengan rinciannya ada ID data, kemudian tanggal, waktu, latitude, longitude, tingkat kepercayaan, radius, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan cuaca. Jadi nantinya untuk yang kabupaten itu nantinya buat clustering Kaminsnya, kemudian untuk cuacanya itu sendiri yang menggunakan C45 nantinya. Selanjutnya dari dataset itu terdapat selanjutnya dengan tabel Kamins dengan relasinya di ID data, sehingga tidak terlalu banyak data yang ditampilkan. Tinggal menarik data dari ID data. Selanjutnya dari tabel Kamins ini terdiri dari ID Kaminsnya, ID data, cluster, dan waktu proses. Dari tabel Kamins ini juga terdapat relasi untuk step berikutnya, yaitu tabel C45 atau decision tree-nya, di mana relasinya itu di ID Kamins-nya, selanjutnya ada ID decision, nilai keputusan, dan waktu proses decision. Mungkin lanjut ke UI-nya. Untuk user interface-nya ini berdasarkan database tadi, kita membuat menggunakan fitur aplikasi, mohon maaf, Balsamiq Mockup. Di sini ada nama sistemnya, yaitu nanti siketan, kemudian ada username, password, lalu kita login di sini. Selanjutnya untuk tampilan berikutnya, di sini ada dataset, kita import datasetnya, ada di pojok kanan. Selanjutnya dari dataset tadi, ini tabelnya menyesuaikan dengan dataset yang kita dapatkan, di mana ada ID, longitude, latitude, dan kemudian setelah muncul datasetnya, kita pilih clustering Kamins, selanjutnya dia akan memproses algoritmanya sehingga akan menghasilkan prediksi clusteringnya menjadi rawan, sedang, dan tidak rawan. Selanjutnya dari clustering Kamins itu hasilnya akan diprediksi C45 dengan prediksi cuaca. Di prediksi cuaca ini terdiri dari sangat lebat, dan sedang. Dari prediksi cuaca, hasilnya nanti kita akan tampilkan peta wilayah seperti pada user interface yang ketiga. Jadi nantinya dari peta wilayah ini akan muncul titik-titik di mana yang perlu dilakukan TMC. Sehingga nanti ada notifikasi apakah perlu atau tidak notifikasi untuk melakukan TMC. Mungkin selanjutnya untuk pemrogramannya dilanjutkan oleh Mas Hasirun. Monggo Mas Hasirun. Oke, terima kasih Mas Saiful. Untuk selanjutnya yaitu udah tampil atau belum ini Mas? Sudah. Udah, oke. Langkah selanjutnya yaitu kami mencoba mengimplementasikan ide kami ke dalam Python. Di sini kami mengambil data mengenai kebakaran hutan, terutama di titik hotspot di wilayah Kalimantan Barat.
Ada beberapa data yang kami ambil seperti ID, tanggal, ada waktu, lintang, bujur, sampai dengan cuaca yang ada di daerah wilayah Kalimantan Barat. Data Excel ini nantinya kita akan olah dalam Python. Sebelum diolah terutama tentu harus diupload dulu di bagian Python agar bisa diolah lebih lanjut. Di sini saya sudah mengupload dalam nama file dataset dan formatnya Excel. Untuk pengolahan dalam Python ini, langkah pertama yaitu mengimport beberapa library yang dibutuhkan, mulai dari Pandas, NumPy, dan lainnya. Kemudian untuk langkah kedua yaitu tinggal membaca data yang ada di Excel tadi dengan perintah pd.read Excel, kemudian kurung buka diikuti dengan nama dan format filenya. Langsung saja kita coba jalankan. Nah, di sini sudah masuk data yang ada di Excel tadi, mulai dari ID, tanggal, sampai dengan cuaca. Agar data ini lebih mudah diolah, terutama di bagian kolom cuaca, kami merubah nilai. Di sini kan ada 3 nilai, mulai dari hujan ringan, hujan lebat, dan hujan sedang. Kita rubah nilainya menjadi nilai angka. Untuk hujan ringan itu 1, hujan lebat 2, dan hujan sedang 2, dan hujan lebat 3. Kemudian dimasukkan ke dalam data frame dengan nama kolom jenis cuaca. Nah, di sini jadi ada nambah kolom satunya lagi dengan nama jenis cuaca. Kemudian langkah selanjutnya yaitu untuk proses klasifikasi. Kelompok kami mencoba mengklasifikasi data yang sudah masuk ini berdasarkan lintang dan bujur. Di sini mencoba untuk menaruh kolom pada indeks 3 yaitu kolom lintang dan kolom bujur ke dalam variabel X. Ketika dijalankan akan muncul array seperti ini, yaitu terdiri dari lintang bujur, kolom lintang dan kolom bujur. Datanya akan berbentuk array seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kami menggunakan metode L-Boy. Nah, fungsi dari metode ini itu berfungsi untuk mencari nilai klaster yang terbaik. Dengan memanfaatkan metode ini akan muncul grafik seperti ini. Dengan melihat grafik ini, kita bisa menentukan jumlah klaster yang baik dengan tandanya seperti ini. Di sini ada 2 lekukan antara nilai 2 dan juga nilai 3. Nilai 2 dan 3 ini tentu memiliki lekukan yang berbeda. Untuk yang nomor 3 itu lebih bagus karena memiliki ketajaman yang lebih bagus. Jadi untuk proses clustering menggunakan kami menggunakan nilai cluster itu 3. Untuk langkah selanjutnya yaitu dengan menggunakan algoritma Cummins sesuai dengan jumlah cluster yang tadi sudah ditentukan yaitu 3 akan menghasilkan seperti ini. Grafik seperti ini. Di sini ditampilkan ada 3 cluster. Yang pertama itu berwarna biru, merah, dan magenta. Nah, di sini dari 3 klaster ini terdiri dari 3 sentroid sesuai dengan klasternya masing-masing. Untuk langkah selanjutnya yaitu dengan menambahkan kolom lagi pada data frame yaitu dengan nama cluster. Nah, fungsi dari kolom ini itu untuk menampilkan data itu masuk ke klaster berapa, ke 0, 1 atau 3. Ini kan di sini ada 3 klaster.
klaster berarti ada diawali dari 0, 1, dan 2. Nah, di bagian kanan sendiri ini ada kolom klaster sesuai dengan yang ada di grafik di atas. Nah, untuk langkah selanjutnya mencoba untuk memperhitungkan jumlah kelas data dari setiap klasternya. Nah, ini di klaster 1 itu ada jumlah 34 data, klaster 2 ada 26, dan juga klaster 0 ada 16. Di sini kami mengklasifikasi jumlah data yang terbanyak, yang berarti itu sering terjadi kejadian kebakaran hutan atau rawan wilayah terjadinya kebakaran hutan. Oleh sebab itu, kami mengambil data klaster yang terbanyak yaitu pada klaster yang pertama, yaitu klaster 1. Untuk langkah selanjutnya itu untuk memilih klaster dengan jumlah yang terbanyak yaitu klaster 1, tampilkan berdasarkan klaster 1. Nah, di sini ada data yang menampilkan klaster 1. Yang totalnya ada 34. Nah, setelah di klaster ini, data selanjutnya akan diolah lagi menggunakan decision tree atau pohon keputusan. Ada beberapa library yang perlu ditambahkan lagi. Kalau yang ini ada Pandas tadi sudah ditambahkan, sebetulnya tidak perlu diimpor lagi juga tidak masalah karena tadi sudah dipakai. Ada juga Python Plus dan juga Decision Tree Classification. Kemudian di langkah ini kami mencoba mengambil data yang tadi sudah ada di variabel cluster banyak, yaitu dengan mengambil kolom ID dan jenis cuaca. Tampil akan seperti ini. Nah, untuk selanjutnya itu untuk proses membuat pohon keputusan berdasarkan data yang ada di ID dan jenis cuaca untuk menentukan apakah cuaca pada wilayah tersebut, pada data ID wilayah tersebut, apakah perlu menggunakan teknologi modifikasi cuaca atau tidak. Coba kita jalankan. Nah, kemudian di sini untuk proses membuat pohon keputusan, dan ketika sudah berhasil dijalankan akan menghasilkan seperti ini. Nah, tentu ini karena jenis cuacanya sama saja, berarti dari 34 data pada klaster pertama itu memiliki cuaca yang sama. Cuaca yang sama yaitu dengan nilai 2 yang berarti hujan sedang. Untuk menguji apakah itu mengecek data yang ada di sini apakah jenis cuacanya sama, apakah sedang atau cuaca lain, bisa dijalankan perintah yang terakhir ini. Nah, akan menghasilkan array yang bernilai 2 dari data yang sudah ada ini, yang berarti bahwa ID dengan data sekian terdapat cuaca dengan nilai 2 atau hujan sedang. Dengan menggunakan ini tentu kita bisa menentukan apakah perlu menggunakan teknologi mesin cuaca atau tidak. Teknologi mesin modifikasi cuaca, mohon maaf, ini nanti akan digunakan apabila cuaca atau keadaan yang ada di
wilayah tersebut itu jarang terjadi hujan atau dalam keadaan kering. Jadi untuk keadaan atau cuaca hujan sedang atau lebat atau lebih lebat lagi tidak perlu menggunakan teknologi modifikasi cuaca. Jadi mungkin itu implementasi dari kelompok kami dalam bahasa pemrograman Python. Untuk langkah selanjutnya yaitu kami akan mencoba mengimplementasikan dalam bentuk website yang nanti tidak di sistem akan lebih dijelaskan mengenai lokasi wilayah, nilai prediksinya, dan juga klasifikasi dari setiap wilayah. Dari sistem itu nanti tujuan kami itu untuk tujuan akhirnya apakah pada daerah yang rawan terjadi kebakaran hutan perlukah menggunakan teknologi modifikasi cuaca atau tidak, tergantung dari hasil klasifikasi dan prediksi dari cuaca dari data yang dimasukkan dalam sistem tersebut. Oke, mungkin itu yang dipresentasikan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.